Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Halomuan Siregar dari Prodi Ekonomi Islam 2G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah Ekonomi Mikro sebagai dosen pembimbing oleh Bapak Imsar MSI. Pertama nanti kita akan membahas bagian A, yaitu teori permintaan, kurva permintaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kita akan bahas ini dulu. Di dalam transaksi perekonomian, kita tidak akan terlepas dalam dua hal. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran. Ini tidak akan terlepas. Ini adalah relevan dalam perekonomian. Teori permintaan merupakan menjelaskan tentang ciri hubungan antara suatu barang, jumlah barang, dengan suatu harga barang atau jasa. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai barang pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat atau hubungan antara antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Yang ketiga yaitu hukum permintaan. Pada hakikatnya, hukum permintaan itu seperti apabila harga naik, maka penawaran akan turun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka penawaran akan naik. Itulah yang dinamakan hukum permintaan. Seperti kurva yang saya udah buat ini data variabelnya di atas. Ada 4 data dengan jenis buku yang berbeda dengan harga yang berbeda. Seperti inilah tabelnya. Yang pertamanya itu buku P, harganya per 1 unit yaitu 5.000. Yang terjual 200. Harga Q per unitnya 4.000, yang terjual 600. Harga R 3.000 per unitnya, yang terjual adalah 800. Harga S yaitu 2.000, yang terjual 1.200. Di dalam grafik ini kita dapat melihat di dalam permintaan tadi, harga P itu 5.000. Jadi grafik penjualannya sedikit. Kita turunkan harga itu makin sedikit, maka permintaannya akan semakin naik. Tetapi apabila kita naikkan harganya, permintaan itu akan semakin menurun. Dalam contoh ini, grafik ini. Mungkin saudara-saudara sudah paham. Selanjutnya kita akan membahas penentu permintaan. Permintaan seorang atas suatu barang itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor harga. Kenapa saya katakan faktor harga? Karena kalau harganya naik, maka orang akan berpikir, sanggup nggak pendapatan dia untuk membeli penawaran tersebut. Itu dia yang pertama. Yang kedua itu faktor bukan harga. Contohnya seperti apa sih kalau faktor tidak mempengaruhi harga? Yaitu harga barang-barang lain. Yang pertama, hubungan antara suatu barang dengan barang yang lain dapat digolongkan kepada 3 golongan. Yang pertama yaitu barang lain merupakan pengganti. Yang kedua itu barang lain merupakan pelengkap. Dan yang ketiga yaitu barang netral, tidak ada hubungannya sama sekali. Apa sih barang pengganti itu? Barang pengganti itu atau barang
substitusi suatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Seperti apa sih itu? Contohnya seperti orang peminum kopi. Ketika dia datang ke kedai untuk minta kopi dan kopinya habis, itu akan digantikan dengan teh. Dia dapat menggantikan fungsinya tadi tersebut. Sebaliknya, orang yang peminum teh, ketika dia membeli teh dan teh itu tidak ada, maka dia akan menggantinya dengan kopi. Seperti itulah yang dinamakan dengan barang pengganti. Yang kedua itu, barang lain itu merupakan barang pelengkap. Barang pelengkap itu ialah apabila suatu barang digunakan bersamaan dengan barang lainnya, maka barang tersebut dinamakan barang pelengkap kepada barang yang lain. Contohnya seperti apa sih? Contohnya kopi dengan gula. Kopi adalah bahan pokoknya dan pelengkapnya adalah gula. Ini saling berhubungan. Kenapa saya katakan saling berhubungan? Apabila permintaan kopi menaik, maka nanti permintaan gulanya juga menaik. Seperti itu ya. Yang ketiga yaitu barang netral. Apa sih barang netral ini? Apabila dengan macam barang lain yang tidak ada hubungannya rapat sama sekali, maka tidak mempengaruhi permintaan pada barang lainnya. Contohnya seperti apa? Biar dinamakan barang netral itu. Seperti buku dengan beras. Ini tidak ada sangkutannya. Sedikit pun atau banyak tidak ada sangkutannya. Kenapa? Karena buku adalah bahan pokok. Apabila harga beras naik, tidak akan mungkin harga buku naik karena dia tidak akan mempengaruhi. Fungsinya sangat jauh, tidak ada pendekatan. Oke. Yang selanjutnya yaitu apa sih? Faktor pendapatan para pembeli. Ini salah satunya. Kenapa saya katakan salah satunya? Tentu apabila pendapatan seorang pembeli itu menaik, maka konsumen apanya pun penawaran dia akan menaik. Tetapi apabila sebaliknya pembeli ini pendapatannya menurun, maka permintaannya pun akan menurun. Adapun beberapa bagian yang barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan itu. Yang pertama yaitu barang inferior. Apa sih barang inferior ini? Barang inferior barang yang banyak diminati oleh orang-orang yang pendapatannya rendah. Seperti contohnya apa? Ubi kayu. Ubi kayu ini adalah yang banyak dikonsumsi oleh orang inferior yang pendapatannya sedikit. Tetapi bila pendapatan dia naik, dia akan memperbaiki subsidi yang dia makan itu tersebut. Kalau pendapatannya naik, dia akan membeli beras sebagai bahan pokok ya, bukan ubi kayu. Yang selanjutnya yaitu barang esensial. Barang yang sangat penting, artinya dinamakan kehidupan masyarakat selain hari ini. Biasanya barang ini dari kebutuhan pokok seperti beras, kopi, gula. Ini yang disebut dengan barang esensial. Yang selanjutnya itu yaitu barang normal. Barang yang dinamakan normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya, permintaan membeli pakaian itu naik. Disebabkan apa naik? Kenapa bisa naik? Karena pendapatan para pembelinya atau konsumennya menaik. Itu dia. Makanya dinamakan barang normal. Yang keempat, yang terakhir itu barang mewah. Barang mewah.
jenis-jenis barang yang dibeli orang-orang apabila pendapatan mereka itu sudah relatif tinggi. Ini di atas pelengkap penderita ini. Kenapa dia relatif tinggi? Seperti orang-orang kaya yang bisa membeli telah kebutuhan pokoknya selesai. Seperti apa sih barang mewah ini? Contohnya seperti emas, intan, mobil, dan barang-barang lainnya. Yang selanjutnya yaitu konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Kalau kita membahas konsep permintaan dalam Islam itu menilai suatu kondisional atau barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Demikian teori permintaan Islam membahas permintaan barang yang halal, sedangkan dalam konvensional semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan bisa digunakan. Di dalam Islam itu tidak, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Maidah ayat 87 sampai ayat 88. Seperti berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma uhilla lakum wa la ta'tadun. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu pernah haramkan apa yang Allah halalkan bagimu. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Dari sini jadi Islam itu mengambil atau konsep itu dari syariah Islam tersebut. Tidak seperti konsep konvensional yang mana dia hanya memikirkan atau menggunakan secara epistemologi, secara pikiran. Yang penting dia dapat dikonsumsi, dapat digunakan, ya boleh saja. Tapi Islam tidak. Dia memikirkan haram dan halalnya saja. Dia mengambil suatu keputusan itu dari syariat Islam, tidak dari konvensional. Makanya beralihlah kita ke konsep pemikiran ekonomi Islam. Yang selanjutnya itu yaitu bab 2 yang selanjutnya B, yaitu teori penawaran, kurva penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Teori penawaran merupakan perhatian kepada hubungan di antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan itu suatu barang, jumlah barang yang relevan dan mampu dijual oleh penjual. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual tersebut. Dalam hukum dinyatakan apabila harga barangnya naik dan bagaimana penjual ini semangatnya menawarkan barang tersebut. Seperti itu dia. Maka penawaran itu ini digolongkan kepada penjual. Bagaimana kemampuan dia untuk mengolah suatu barang ini tersebut. Maka ini yang disebut dengan teori penawaran dan kurva penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Sekarang kita masuk ke penentu-penentu penawaran. Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkatan harga ditentukan oleh beberapa faktor. Ada 2 faktor.
Yang pertama yaitu faktor harga. Harga suatu barang yang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, penawaran diterutamakan menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berlaku hukum penawaran, yaitu apabila harga suatu naik atau turun, maka penawaran terhadap barang tersebut akan naik atau turun. Itu dia. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, faktor bukan harga. Yang pertama yaitu A, faktor barang lain. Yang kedua yaitu biaya memperoleh faktor produksi atau barang atau harga input. Kita masuk ke bagian D, yaitu di keseimbangan pasar. Grafik keseimbangan pasar seperti ini, yaitu garis horizontal dan vertikal. Ada dua kurva. Yang pertama yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Dan nanti di sini titik keseimbangan pasarnya. Kenapa dikatakan siklus keseimbangan pasar? Karena definisi tersebut sebagai suatu situasi di mana segala kekuatan yang ada yang saling seimbang. Definisi ini juga menjelaskan keseimbangan pasar, pada harga keseimbangan. Jumlah barang yang rela dan mampu dibeli sama besar dengan jumlah barang yang rela dan mampu dijual. Antara penjual dan pembeli itu sama-sama rela dan sama-sama diuntungkan. Maka di titik sinilah keseimbangan pasarnya, di titik ini. Jadi si penjual dia masih dapat keuntungan, si pembeli dia juga mendapatkan keuntungan. Jadi dia pas di tengah-tengah ini titik keseimbangannya. Tidak terlalu mahal kali, tidak terlalu murah kali. Jadi kedua belah pihak bertemu di tengah dia. Di sini. Ini dinamakan grafik atau figur menunjukkan kurva penawaran pasar dan kurva permintaan di dalam titik keseimbangan pasar. Mungkin teman-teman udah mengerti. Yang selanjutnya nanti kita akan membahas yang terakhir, yaitu titik menentukan keseimbangan pasar. Secara matematik, titik menentukan keseimbangan pasar telah diterangkan bahwa keseimbangan pasar dicapai apabila kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Dengan demikian, keseimbangan pasarnya itu adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Apa sih QD itu? QD adalah jumlah permintaan dan yang QS adalah jumlah penawaran. Apabila nanti ini telah dijatuhkan sebagai rumus, maka dia akan ditemukan titik menentukan keseimbangan pasar. Mungkin itu saja materi kita pada kali ini. Wallahu muwaffiq a'wal thoriq. Bravo, sampai jumpa di channel yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.